Halo Studio Lovers, di belahan bumi ini kota-kota yang hilang kerap menjadi titik perhatian banyak orang. Ada berbagai macam persepsi mengenai kota atau daerah yang sempat hadir dan diramaikan penduduk, tetapi ditinggalkan menjadi kota mati tanpa kesibukan manusia. Di tanah air sendiri nih Studio Lovers, tidak sedikit kota-kota yang dulu terkenal ramai, sekarang malah hilang bak di telan bumi. Bencana alam seperti tanah longsor, gunung meletus, lumpur, dan banjir menjadi problem utama para penduduk meninggalkan daerahnya. Kendati ada pun yang dikaitkan dengan hal mistis atau gaib. Nah, berikut ini ada 6 daerah yang resmi hilang dari Indonesia. Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kota Saranjana. Studio Lovers, banyak orang yang tidak percaya akan kehadiran kota Saranjana lantaran saat dikunjungi, kota tersebut hanya sebuah pulau dan tak terdapat satu bangunan pun di dalamnya. Di lain sisi secara rinci, tersebutlah suatu daerah di Tenggara Kalimantan Selatan, di mana ada sebuah kota yang konon menjadi gaib. Menurut cerita, kota ini malah disebut sebagai kota modern, tetapi sesungguhnya berada di alam gaib. Nah, berbeda halnya bagi penduduk yang menetap di kota baru, Pulau Laut yang meyakini bahwa kota Saranjana benar-benar ada. Hal tersebut tampak dalam peta masa lampau yang memperlihatkan keberadaan kota Saranjana ini, di mana Salomon Muller, naturalis berkebangsaan Jerman yang dilahirkan di Heidelberg, dalam petanya berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo tahun 1845 menunjukkan bahwa terdapat wilayah yang ditulisnya sebagai Tanjung atau Hulk Saranjana. Nah, menurut kisah ini, ada penduduk yang malah pernah berhasil memasuki kota Saranjana. Namun mereka yang sudah masuk ke kota tersebut tidak akan pernah bisa pulang. Sebab konon nih kota Saranjana dihuni oleh makhluk astral atau tak kasat mata berupa jin muslim. Di samping itu ada pula yang menyatakan bahwa kota Saranjana dihuni manusia tetapi yang telah menggaib. Pada akhirnya kota Saranjana resmi dihilangkan dalam peta modern untuk menghentikan perdebatan. Jika memang benar kota ini masih ada, pasti bisa dijangkau oleh teknologi ya Studio Lovers. Kota Muna. Studio Lovers, Kota Muna merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi kota yang sangat penting bagi Kesultanan Muna. Nah, kota ini nih menjadi sentral pemerintahan Muna dan tempat menetap para raja yang dibangun pada masa Raja Laki Lamponto tahun 1538 sampai 1541. Kota ini dikelilingi oleh benteng yang berbentuk lingkaran, di mana terdapat masjid, pasar, dan tempat tinggal para raja, bangsawan, serta walaka atau golongan adat hukum. Karena itu orang biasa dan kaum bangsawan yang tidak memiliki jabatan penting dilarang untuk mendiami kota ini. Walaupun orang-orang biasa dilarang menetap di Studio Lovers, mereka boleh masuk kota pada waktu tertentu, yakni pada hari-hari pasar atau saat dipanggil oleh raja. Nah, selain itu mereka juga dilarang untuk naik kuda di dalam kota dan hanya pejabat saja yang diperbolehkan. Namun, Muna mulai ditinggalkan pada tahun 1861 saat perang saudara pecah untuk memperebutkan jabatan sebagai Raja Muna. Situasi kota yang semakin memburuk kala itu membuat orang-orang perlahan-lahan meninggalkan Muna dan lama-kelamaan akhirnya menjadi reruntuhan. Rumah terakhir yang berada di kota Muna dibongkar pada tahun 1910 silam. Nah, sekarang hanya ada reruntuhan kota benteng dan makam para raja terdahulu. Tempat ini juga sudah menjadi situs bekas kota yang berada di hutan belantara. Untuk sampai ke situs kota tersebut, kamu harus menyusuri hutan lebat dan medan yang sangat berat. Nah, tertarik dengan tantangan? Rencanakan dari sekarang ya, Studio Lovers. Duku Legetang. Studio Lovers, salah satu kejadian yang masih kuat menghuni benak banyak orang, terutama penduduk di pegunungan Dieng, adalah menghilangnya Duku Legetang dalam semalam karena terkena timpaan longsor dari Gunung Pengamun-Amun. Peristiwa ini terjadi pada malam hari tanggal 16 April 1955 silam, di mana pada malam itu Studio Lovers, hujan deras mengguyur kawasan Dieng dan sekitarnya, disertai dengan bunyi petir dan angin kencang yang bersahut-sahutan. Nah, tercatat korban yang berjatuhan mencapai 351 orang.
di mana ada 332 orang berasal dari Dukuh Legetang dan 19 dari dukuh lainnya. Banyak desas-desus yang beredar tentang hilangnya Dukuh Legetang dalam semalam. Salah satunya soal berulang kalinya terjadi maksiat di lokasi tersebut. 21 desa di Sidoarjo. Studio Lovers, mungkin masih jelas ya dalam benak kita semua tentang kejadian semburan lumpur panas yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, kejadian yang termasuk dalam salah satu bencana nasional paling buruk dan memilukan ini terjadi pasca masa reformasi, di mana sebanyak 21 desa harus hilang dan tenggelam secara perlahan-lahan. Yang sampai hari ini Studio Lovers, problem ganti rugi pun belum terselesaikan dengan baik dan maksimal. Banyak penduduk yang mau tidak mau harus menanggung akibat yang ditimbulkan oleh bencana ini, baik secara fisik, ekonomi, maupun kejiwaan. Awal mula lumpur Sidoarjo ini mengemuka sebagai bencana yang sangat parah saat adanya semburan lumpur panas di persawahan yang ada di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, yang dalam waktu 3 minggu berhasil menenggelamkan 90 hektar tanah dan memaksa 2.000 penduduk harus mengungsi. Nah, sampai sekarang kawasan yang tertutup lumpur sudah mencapai 800 hektar dan meliputi 21 desa. Miris banget dengan kejadian ini ya Studio Lovers. Kerajaan Tambora, Sanggar, dan Pekat. Studio Lovers, seumpama cerita ledakan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi yang mengubur kota Pompei, setidaknya ada 3 kerajaan di Nusantara yang mengalami nasib serupa dengan apa yang terjadi pada Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat yang berada tidak jauh dari lokasi gunung. Nah, kisah meletusnya Tambora diabadikan dalam bentuk naskah Bima yang berjudul Bosangajikai. Nah, temuan-temuan peninggalan 3 kerajaan tersebut nih Studio Lovers terus ditemukan oleh penduduk sekitar dan para arkeolog yang melakukan penelitian. Mulai dari kerangka, pecahan keramik, senjata, sampai kerangka rumah. Meskipun telah tercerahkan mengenai lokasi pasti pusat kerajaan yang hilang ini, masih dilakukan pencarian lebih dalam sampai hari ini. Desa Beras Tepu. Studio Lovers, terakhir nih ada Beras Tepu, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berada di kaki Gunung Sinabung yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan penghuninya. Terhitung sejak tahun 2013 lalu, akibat bencana Gunung Sinabung yang terus aktif dan memaksa para penduduk meninggalkan rumah dan pindah ke daerah lainnya. Nah, Beras Tepu salah satu desa dari 18 desa yang telah dikosongkan oleh penduduk selama erupsi Gunung Sinabung. 3 di antaranya bahkan telah hilang terkubur lahar Sinabung. Suasana yang sangat sepi terasa saat pertama kali menginjakkan kaki di desa Beras Tepu, di mana rumput-rumput ilalang tumbuh bebas hampir menutupi rumah-rumah penduduk. Sesekali terdengar suara burung yang menambah kesan mistis yang terasa di desa ini. Pasalnya nih ada sekitar 200-an rumah penduduk beserta isinya rusak parah. Bahkan ada yang sudah roboh setelah ditinggalkan oleh pemiliknya selama bertahun-tahun. Penduduk yang meninggalkan desa ini nih beberapa tersebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Karo, tetapi paling banyak ada di daerah Samosir, Sumatera Utara. Sungguh peristiwa yang tragis ya Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang daerah-daerah yang resmi hilang dari tanah air. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!